Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Satria Fajar Perkasa dengan NPM 2577831 dari kelas TRPL 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hal penting dalam dunia komputer, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat jaringan. Dan beserta contohnya. Nah, yang pertama itu ada pengenalan perangkat keras. Perangkat keras atau hardware adalah komponen komputer yang bisa kita lihat, pegang, dan rasakan untuk fisiknya. Dalam hardware ada beberapa kategori. Yang pertama ada perangkat input. Perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Contoh, keyboard untuk mengetik. Keyboard itu digunakan untuk mengetik huruf, angka, dan perintah. Yang kedua ada mouse untuk menggerakkan pointer dan mengeklik menu. Yang ketiga ada scanner untuk memindahkan dokumen menjadi digital. Yang keempat ada webcam, memasukkan video atau gambar. Yang kelima mikrofon. Mikrofon itu digunakan untuk memasukkan suara. Nah, semua perangkat input ini berfungsi memasukkan informasi ke komputer agar bisa diproses lebih lanjut. Yang kedua ada perangkat output. Perangkat output berfungsi untuk menghasilkan keluaran dari komputer. Contohnya ada monitor atau LCD. Nah, itu digunakan untuk menampilkan gambar atau video. Yang kedua itu ada printer. Printer itu digunakan untuk mencetak dokumen. Yang ketiga ada speaker. Speaker itu digunakan untuk mengeluarkan suara. Yang keempat ada proyektor. Proyektor itu digunakan untuk menampilkan layar ke dinding atau layar besar. Jika perangkat input memasukkan data, perangkat output lah yang mengeluarkan hasilnya. Oke, selanjutnya ada perangkat proses. Jadi ini adalah komponen yang mengolah data. Contoh paling penting CPU atau Central Processing Unit, otak komputer yang mengeksekusi semua instruksi. Yang kedua ada GPU atau VGA, mengelola grafik. GPU atau VGA itu untuk mengolah grafik, penting untuk game atau editing. Selanjutnya ada motherboard, papan utama tempat semua komponen terhubung. Selanjutnya ada RAM, tempat menyimpan data sementara saat komputer bekerja. Tanpa perangkat proses ini, komputer tidak dapat mengelola apapun. Selanjutnya ada perangkat periferal atau perangkat tambahan yang membantu komputer bekerja lebih baik. Contohnya ada flash disk, joystick atau gamepad. Contohnya itu ada flash disk, joystick, gamepad, webcam tambahan, printer, speaker. Periferal ini tidak wajib ada, tetapi sangat membantu untuk aktivitas tertentu. Selanjutnya ada perangkat storage. Storage adalah media untuk menyimpan data, baik jangka panjang maupun pendek. Contohnya hard disk atau HDD. Selanjutnya ada SSD, solid state drive. Selanjutnya ada flash disk, memory card, external hard disk. Nah, semua file seperti foto, video, dokumen, dan aplikasi disimpan di perangkat storage ini. Oke, yang kedua ada pengenalan perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah program yang berjalan di komputer. Berbeda dengan hardware, software tidak bisa disentuh. Software itu tidak bisa disentuh fisiknya, tapi sangat penting untuk menjalankan komputer. Ada 3 jenis utama. Yang pertama itu ada sistem operasi. Sistem operasi adalah software yang menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras. Contohnya ada Windows, macOS, dan Linux. Ada Windows, macOS, Linux, ada Android, ada iOS. Kalau tidak ada sistem operasi, komputer tidak bisa digunakan sama sekali.
Selanjutnya ada aplikasi. Aplikasi adalah software yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu. Contohnya Microsoft Word. Microsoft Word digunakan untuk membuat dokumen. Selanjutnya ada Google Chrome, yaitu untuk browsing internet. Itu selanjutnya ada WA digunakan untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada Photoshop untuk melakukan edit video. Itu yang terakhir ada Zoom yang digunakan kita sebagai video meeting. Aplikasi dibuat untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk membuat aplikasi dan sistem komputer. Contohnya itu ada misalnya ada Python, ada JavaScript, ada Java, ada C++, PHP. Semua aplikasi yang kita gunakan dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Jadi semua aplikasi yang kita gunakan itu menggunakan bahasa pemrograman yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada pengenalan perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan lainnya agar bisa saling bertukar data atau mengakses internet. Berikut perangkat-perangkatnya. Yang pertama itu ada kabelan. Kabelan adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan lokal atau LAN. Biasanya menggunakan kabel UTP kategori CAT5, CAT6. Selanjutnya itu ada RJ45. RJ45 adalah konektor yang dipasang di ujung kabelan. Kabel tidak bisa dipasang tanpa RJ45. Setelah dipasang, kabel LAN bisa dimasukkan ke laptop, PC, atau router. Selanjutnya ada switch. Switch adalah perangkat yang digunakan untuk membagi koneksi jaringan ke banyak perangkat. Misalnya, satu jaringan ini membagi ke 8 komputer, maka digunakan yaitu switch. Selanjutnya ada router. Router adalah perangkat yang mengarahkan lalu lintas jaringan dan membagikan koneksi internet. Router itu mengatur ke mana paket data dikirim dan menghubungkan jaringan lokal ke internet. Selanjutnya ada hotspot atau access point. Access point adalah perangkat yang memancarkan sinyal Wi-Fi. Sedangkan hotspot adalah area atau tempat yang menyediakan Wi-Fi. Biasanya ditemukan di sekolah, kampus, kafe, dan rumah. Selanjutnya ada mikrotik. Mikrotik adalah perangkat jaringan sekaligus sistem operasi yang digunakan untuk mengatur bandwidth, memberi IP, membuat firewall, membatasi pengguna, mengolah jaringan kantor atau sekolah. Mikrotik sering dipakai di kantor dan sekolah karena fitur manajemennya sangat lengkap. Selanjutnya ada Cisco. Cisco adalah perusahaan besar yang membuat perangkat jaringan profesional seperti router, switch, firewall, load balancer. Cisco digunakan perusahaan besar, data center, dan jaringan besar karena stabil, aman, dan kuat. Oke, selanjutnya ada modem. Nah, modem adalah perangkat yang mengubah sinyal dari penyedia internet (ISP) menjadi sinyal digital yang bisa digunakan oleh komputer atau router. Modem biasanya diberikan oleh provider seperti IndiHome, BizNet, First Media, dan lainnya. Fungsi modem menerima koneksi internet dari ISP, mengubah sinyal analog menjadi digital, menghubungkan jaringan rumah atau kantor ke internet. Jadi, sebelum router membagikan internetnya masuk dulu ke dalam modem. Selanjutnya ada access point. Extender atau repeater.
Access point, extender atau repeater adalah perangkat yang digunakan untuk memperluas jangkauan WiFi. Kalau WiFi di rumah kamu cuma kuat di ruangan tengah tapi lemah di kamar belakang, maka repeater ini sangat membantu. Fungsinya menangkap sinyal WiFi dari router, memancarkan ulang agar jangkauannya lebih luas. Contohnya tenda extender. Contohnya itu ada tenda extender, TP-Link extender, Xiaomi repeater. Selanjutnya ada firewall. Firewall adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak diinginkan. Firewall bekerja seperti sapam yang menjaga pintu masuk jaringan. Dia mengizinkan trafik yang aman dan memblokir trafik berbahaya. Contoh perangkat firewall yaitu yang pertama ada Fortinet, yang kedua ada SonicWall, yang ketiga ada Palo Alto Networks, yang terakhir ada Cisco ASA. Biasanya digunakan di perusahaan untuk menjaga keamanan jaringan. Selanjutnya ada server. Server adalah komputer khusus yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, menyediakan data ke perangkat lain dalam jaringan. Server digunakan untuk menyimpan website, menyimpan database, menyimpan file kantor, menjalankan aplikasi, dan mengatur user dan hak akses. Nah, contoh dari server ini yang pertama ada server web, Apex atau Nginx. Yang kedua ada server database, ada MySQL, PostgreSQL, file server, mail server. Perangkat keras ini biasanya ada di kantor, sekolah, perusahaan, dan data center. Dan selanjutnya ada hub. Hub adalah perangkat jaringan yang mirip seperti switch, tapi lebih sederhana. Perbedaan penting, hub mengirim data ke semua port, sehingga kurang aman dan kurang efisien. Switch mengirim data hanya ke tujuan sehingga lebih cepat dan hemat bandwidth. Sekarang hub sudah jarang dipakai dan sekarang sudah digantikan oleh switch. Oke, jadi itu tadi penjelasan tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat jaringan. Semoga bisa membantu teman-teman untuk memahami dasar-dasar komputer dengan lebih mudah. Saya Satria Fajar Perkasa. Kalau misalnya ada salah kata atau apa, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.